خلاص ايه راح انا راح رجاله تعمل علي رجال. بس ما ابغى تفرجيك مين انت ومين اسعد ومين اللي. Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Popcorn Film. Perkenalkan, nama saya Ji. Ini adalah video pertama saya di channel ini. Untuk saran dan kritiknya silahkan tulis di kolom komentar ya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film dari negara Lebanon yang berjudul Capernaum 2018 yang menceritakan tentang perjuangan anak-anak untuk mempertahankan hidupnya. Mereka terpaksa harus menjalani kehidupan layaknya orang dewasa guna mencukupi kehidupan dirinya beserta keluarga. Sehingga masa kecil mereka terenggut secara paksa karena kemiskinan. Film ini dibuat oleh Nadine Labaki yang terinspirasi dari kehidupan anak-anak pengungsi korban perang dan anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan di kota Beirut, Lebanon. Daripada penasaran, yuk kita tonton saja filmnya. Di awal film, terlihat seorang bocah laki-laki yang bertubuh kurus dan terlihat tak terawat sedang diperiksa gigi oleh seorang dokter untuk mengetahui umur dari anak itu. Scene berpindah pada kumpulan imigran perempuan yang sedang didata satu persatu oleh seorang petugas. Beralih di sebuah persidangan, ternyata anak itu bernama Zain. Dia adalah seorang tahanan karena telah menusuk seseorang. Akan tetapi di persidangan ini dia sebagai penuntut yang menuntut orang tuanya karena Zain merasa kecewa kepada orang tuanya. لأن مولدن وتولدن بقصة ونحط مين ما بده بيدعي علينا حتى ابننا صار بالحبس وما بعرف ليه مجرجرنا وراه بالمحاكم. اعلام وصحافه وبعدت وراهم على السجن. هيدا اللي ببطنك رح يطلع مثلي. Kita flashback ke sebelum Zain berada di persidangan. Diperlihatkan Zain sedang membeli beberapa obat di beberapa apotik. Ternyata obat itu dihancurkan kemudian dicampurkan dengan beberapa pakaian dan dijemur agar obat tersebut meresap ke pakaian. Sepertinya mereka sengaja melakukan hal tersebut untuk dijadikan obat memabukkan untuk kakak Zain yang berada di penjara. قاعدين جاي مدام. عند ابني. Di hari berikutnya, terlihat Zain sedang bekerja di sebuah toko kelontong milik seorang pria bernama Asad. Ketika Zain melihat anak-anak yang baru pulang sekolah, dia tampaknya ingin bersekolah seperti mereka. Setelah bekerja, Zain langsung pulang dengan membawa galon dan beberapa makanan sebagai upah dia bekerja. Sesampainya di rumah, salah satu adik Zain yang bernama Sahar bertanya apakah Asad sang pemilik toko kelontong memberi roti dan mie. Akan tetapi Zain hanya terdiam, padahal sebenarnya Asad sudah memberi roti dan mie untuk Sahar. Akan tetapi Zain malah membuangnya. Zain ternyata memiliki banyak adik dan kehidupan di rumahnya pun sangat tidak layak huni. Bahkan saat tidur pun Zain harus berbagi tempat dengan adik-adiknya. Esok paginya Zain berjualan jus bersama beberapa adiknya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Akan tetapi pada saat berjualan, Zain memanggil Sahar dan mengajaknya ke sebuah toilet. Hal itu Zain lakukan karena saat dia bangun tidur, dia melihat ada bercak darah di kasur tempat Sahar tidur. Zain mengetahui bahwa itu adalah mens pertama Sahar. Karena di kota tersebut apabila ada seorang anak perempuan sudah datang bulan, berarti anak itu sudah bisa dinikahkan. Itulah alasan Zain kenapa waktu itu dia membuang roti dan mie yang diberikan Asad untuk Sahar. Karena Zain tahu bahwa Asad menyukai Sahar. Zain tidak mau kalau adiknya harus nikah muda, sehingga Zain berusaha menutup-nutupi datang bulannya Sahar agar tidak diketahui oleh orang tuanya. شهد الدمار العقيداتي وين في ده؟
تشربي من الشباك ما يخليك تطلعي على البنا ما يخليك يجيب لي اندومي وصوص بصير اكل اندومي وصوص ببلاش بيجيبوكي لاصحاب بيضبوكي بس اسعد كتير مني بنقعد نشوفك طول حياتنا بيزني المفروض بتضايقك بتكبك ساعات تموت. Saat malam hari pun, Zen dan adik-adiknya masih harus berjualan untuk membantu penghasilan orang tuanya. Sepulangnya berjualan, pada saat makan malam, Zen bilang kalau dia ingin sekolah, tetapi dilarang oleh ayahnya, dan ayahnya pun menyuruhnya untuk tetap bekerja pada Asad. Akan tetapi ibunya Zen setuju kalau Zen ingin bersekolah agar bisa mendapatkan sedikit ilmu. Sedangkan niat lain ibunya itu agar Zen bisa mendapatkan berbagai bantuan dari pemerintah untuk membantu kelangsungan hidup mereka. Sang ayah bersikeras menolak Zen bersekolah karena dia takut Zen tidak bisa membagi waktu antara sekolah dan bekerja. Ayahnya takut kalau Zen nantinya akan dipecat oleh Asad. Keesokan harinya, Zen pun kembali bekerja. Akan tetapi dia terlihat sedikit murung karena Zen tidak diizinkan sekolah oleh ayahnya. Ketika Zen pulang bekerja, ternyata yang dia takutkan akhirnya terjadi. Asad datang ke rumahnya untuk melamar Sahar. Hal itu membuat Zen gelisah dan membuat dia bertengkar dengan ibunya, karena tidak setuju kalau Sahar harus menikah muda. Esok harinya, Zen memutuskan untuk membawa Sahar kabur dari rumah. Tapi sayangnya niat Zen tersebut sudah diketahui ibunya nih sahabat. Sehingga Zen gagal menghentikan pernikahan Asad dengan Sahar. ما خصك انت طفلي هاي زين قدامي ما خصك انت ترجع لهون بدي الله اسمع من يخليك ما الاكل يرجع ما ترجع رجال بتعمل علي رجال Kecewa dengan keputusan orang tuanya menikahkan Sahar, Zen memutuskan untuk pergi dari rumah. Pada saat di perjalanan, dia bertemu dan sedikit mengobrol dengan kakek Spider-Man. Di tengah obrolan mereka yang sedang membahas tujuan Zen untuk menemui neneknya, si kakek tiba-tiba berhenti dan turun di sebuah wahana permainan karena dia bekerja di tempat tersebut. Zen pun memutuskan untuk mengikuti si kakek dan mencarinya. Akan tetapi Zen tidak bertemu dengan si kakek dan memutuskan untuk tinggal beberapa hari di tempat hiburan tersebut. Terlihat ada seorang perempuan yang sedang tertawa melihat tingkah laku Zen, karena dia sedang membuka baju patung perempuan di salah satu wahana, menyebabkan patung tersebut terlihat buah kembarnya. Ups! Pada saat perempuan tersebut pulang, Zen mengikutinya dari belakang. Sebelumnya, Zen pernah bertemu dengan perempuan tersebut dan meminta pekerjaan kepadanya. Akan tetapi, perempuan tersebut tidak bisa membantunya, karena dia hanya seorang pelayan. Karena kasihan terhadap Zen, perempuan itu memutuskan untuk mengajak Zen pulang ke rumahnya, dan memperkerjakan Zen sebagai babysitter anaknya. Hari demi hari, Zen lalui dengan mengasuh anak perempuan itu. Di hari ulang tahun anaknya, perempuan tersebut membawa sisa kue secara diam-diam dari tempat dia bekerja untuk merayakan hari ulang tahun anaknya bersama Zain. Suatu hari perempuan tersebut pergi untuk menemui seseorang. Orang tersebut bernama Aspro. Dari obrolan mereka pun kita jadi tahu bahwa nama perempuan tersebut adalah Tiges. Tiges bukan nama asli perempuan tersebut, melainkan nama palsu yang diberikan oleh Aspro. Karena dia imigran ilegal yang tidak mempunyai izin untuk tinggal di Lebanon. Dia menemui Aspro untuk mendapatkan identitas palsu karena tidak cukup uang untuk menebus KTP. Tiges pun pergi ke beberapa tempat untuk menambah penghasilan dia, agar bisa menebus identitas palsu yang Aspro jual. Sayang sekali usaha Tiges pun tak berhasil, sahabat. Sementara itu, Zen masih terus menjaga Yonas. Suatu hari, Tiges izin pergi kepada Zen untuk menelpon ibunya di Ethiopia. Setelah seharian Tiges tak kunjung pulang, Zen akhirnya membawa Yonas untuk mencari Tiges ke tempat Tiges bekerja dan ke tempat Aspro.
Akan tetapi Zen tak berhasil menemukan Tigges. Karena Zen merasa lelah, dia memutuskan untuk istirahat dan makan di pinggir jalan dengan Jonas. Saat Zen dan Jonas sedang istirahat di pinggir jalan, dia tak sengaja bertemu dengan seorang anak perempuan yang menjual tisu yang bernama Maison. Mereka berkenalan dan sedikit mengobrol. Setelah selesai makan dan mengobrol, Zen kembali pulang ke rumah Tigges. Karena melihat Jonas yang tak berhenti menangis, Zen pergi ke warung untuk membeli susu. Pada saat pulang setelah membeli susu, Zen mengambil botol susu dari seorang bayi untuk diberikan kepada Jonas. Setelah sampai rumah, Zen langsung memberikan susu tersebut kepada Jonas, akan tetapi Jonas tidak menyukainya karena Jonas sudah terbiasa dengan ASI ibunya. Hari-hari dilalui Zen dan Jonas dengan sangat berat, karena Tigges yang tak kunjung kembali. يد بشرفك شرفك ما أطيب من سنة. Untuk mendapatkan uang agar bisa membeli makanan dan susu, Zen kembali menjual panci-panci bekas milik Tigges. Di pasar saat Zen sedang menjual panci, dia bertemu kembali dengan Maison. Saat mereka mengobrol, kita jadi tahu bahwa Maison adalah seorang pengungsi dari Suriah. Dia mengajak Zen untuk pergi bersama ke Swedia. Zen pun tertarik mendengar ajakan Maison tersebut. Karena menurut Maison, jika mereka pindah ke Swedia, mereka akan hidup lebih baik. Suatu hari, Zen memutuskan untuk pergi ke posko bantuan untuk mendapatkan makanan, susu, dan popok. Karena bantuan dari posko tidak cukup, Zen pun kembali menjual beberapa barang milik Tigges kepada Aspro. Setelah melihat keadaan Jonas, Aspro meminta Zen agar Tigges menjual Jonas kepadanya, dengan maksud agar Jonas bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Atau bisa jadi Aspro melakukan human trafficking. Dengan uang yang diberikan Aspro, Zen membeli obat-obatan untuk membuat minuman memabukkan yang dia jual kepada pemuda setempat. Awalnya sih semua berjalan baik, dan Zen pun mendapat banyak uang dari bisnis haramnya itu. رمال بالبلعة بينكم شيء؟ شو معك؟ رمال بالبلعة هلا بدفع لك شي واحد تاني معك شو عم تعطينا مي وملح يا كبير؟ Akan tetapi beberapa waktu kemudian, bisnisnya tidak berjalan baik karena para pemuda memperlakukan Zen dengan tidak baik dan tidak mau membayar minuman yang Zen jual. Sepulang Zen berjualan, saat tiba di rumah dia melihat pintu rumahnya sudah digembok karena dia tidak membayar uang sewa rumah. Karena hal itu, Zen menjadi kesal dan marah karena dia sudah tidak punya tempat lagi untuk dia tinggali bersama Jonas. وين بيت صاحب الخرا؟ روح انت وياها لهالشخاخة شوف. Kembali ke Tigges. Ternyata selama ini Tigges tak pulang-pulang itu, dia ditangkap oleh polisi karena ketahuan tidak mempunyai izin tinggal di Lebanon dan menjadi imigran ilegal. Akhirnya Zen pun menemui Aspro untuk menjual Jonas kepadanya. Hal itu terpaksa dia lakukan karena tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Dan kasihan kepada Jonas, karena Zen tahu dia tidak dapat merawat Jonas dengan baik. Dengan berat hati, Zen meninggalkan Jonas dan memberikannya kepada Aspro. Dengan uang yang diberikan Aspro, Zen diam-diam pulang ke rumah untuk mengambil dokumen kelahirannya, yang dia gunakan sebagai persyaratan untuk pergi ke Swedia.
Akan tetapi usaha Zen sia-sia karena ternyata dia tidak mempunyai dokumen atau surat-surat lainnya. Kepulangan Zen itu malah membuat dia semakin sedih dan menderita, karena dia mendapatkan fakta bahwa adik kesayangannya, yaitu Sahar, telah meninggal dunia, karena hamil saat usia 11 tahun. Dengan perasaan yang campur aduk, Zen mengambil pisau untuk pergi ke toko Asad dan menusuknya. Itulah sebabnya Zen dipenjara. بس ما أبغى تفرجيك مين أنت ومين أسأل مين. Kembali ke persidangan. Orang tua Zen melakukan pembelaan diri dengan mengatakan tidak bermaksud untuk menelantarkan anak-anaknya. Mereka terpaksa menyuruh anak-anaknya berjualan dan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Itu semua karena keadaan mereka berada pada garis kemiskinan. Di penjara, Zen bertemu dengan Tigges, dan Tigges menanyakan keberadaan Yonas. Petugas pun memanggil mereka untuk menggali informasi tentang keberadaan Yonas. Di persidangan, Ibu Zen membela diri dengan mengatakan bahwa dengan menikahkan Sahar dan Asad, itu akan membuat kehidupan Sahar lebih baik. Dia tidak tahu bahwa kehamilan Sahar di usia muda bisa mengakibatkan Sahar meninggal. Kita flashback sebentar saat Zen di penjara. Dia dijenguk oleh ibunya. Ibunya memberitahu Zen bahwa dia sedang hamil. Jika yang lahir anak perempuan, si ibu akan memberi nama Sahar. Tapi setelah mendengar hal itu, Zen semakin membenci ibunya. أنا حبلة من أخت سميها سحر. هيدي بنتي راحت من كيسي أنا. غضبانة علي كل هالغضب. صمصم قلبي من جوا عم يحفر حفر. رجعني قلبي. تفهمي يا ظالمة؟ Alasan Zen berada di persidangan karena dia melihat acara di televisi yang menayangkan ketidakadilan terhadap anak-anak dan penderitaan yang dialami oleh anak-anak, sama halnya seperti yang dia alami. بدي اشتكي على أهلي. فينا زين، كيف أقدر ساعدك؟ بالبركة؟ من وين عم تحكي؟ Zen pun menuntut orang tuanya agar tidak mempunyai anak lagi, karena Zen tahu kalau anak yang dilahirkan orang tuanya akan menderita seperti yang dia alami. Zen merasa dia lebih baik tidak mempunyai adik lagi daripada dia harus melihat adiknya menderita sama seperti dia. علي صوتك ما اسمع. ما بقى بدي إياهم يخلفوا. هيدا اللي ببطنك رح يطلع مثلي. Berdasarkan informasi dari Zen, Aspro pun ditangkap, dan Yonas berhasil dipertemukan kembali dengan Tigges alias Rahil. Di akhir film, akhirnya kita bisa melihat Zen tersenyum saat sedang dipoto untuk membuat paspor. أيوة. Alhamdulillah, film ini berakhir bahagia, sahabat. Film ini mendapatkan banyak penghargaan meskipun para pemain di film ini adalah aktor non-profesional. Zen sendiri diperankan oleh pengungsi dari Suriah, sedangkan Yonas adalah anak yang dideportasi ke Kenya oleh pemerintah Libanon. Film ini syarat akan makna kehidupan. Banyak sekali pelajaran yang kita ambil khususnya orang tua, agar bisa lebih menyayangi anaknya dan memberikan hak anak sesuai dengan umurnya. Dan film ini juga mengajarkan kita untuk selalu peduli terhadap sesama, tidak memandang suku ataupun ras. Mungkin sekian dulu pembahasan film kali ini. Jadilah orang tua yang selalu menyayangi anaknya dalam setiap kondisi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika sahabat suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Assalamualaikum.